Jadi ketika ada anak-anak pinjem itu nanti akan didata oleh Bu Meyana. Jadi sudah ada aplikasinya. Sudah. Apa namanya tadi? Berjumpa kembali dengan Jago TV. Hari ini berbeda dengan podcast sebelumnya. Saya akan mulai dengan sebuah pantun. Setiap hari selalu minum susu agar kesehatan badan terjaga. Jangan bosan untuk membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Berkaitan dengan jendela dunia, berkaitan dengan buku, maka kali ini saya menghadirkan Ibu Sayekti selaku Koordinator Perpustakaan SMK Negeri Jatirogo. Bagaimana manajemen di perpustakaan nanti akan diceritakan oleh Bu Sayekti. Selamat datang Bu Sayekti. Selamat siang, Pak. Selamat siang, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Nggih. Bu Sayekti, terkait dengan perpustakaan SMK Negeri Jatirogo, mungkin Bu bisa diceritakan dulu kondisi perpustakaannya kayak apa? Nggih. Terima kasih Pak Basuki. Alhamdulillah perpustakaan SMK Negeri Jatirogo dari hari ke hari semakin bagus. Koleksi buku juga semakin bertambah Bapak. Ada buku-buku tentang pelajaran, ada buku-buku literasi, ada novel, ensiklopedi. Itu alhamdulillah sudah tersedia di perpustakaan Jago, Pak. Jadi kita namanya sekarang perpustakaan Jago. Ya, terkait dengan perpustakaan kan itu tempatnya anak-anak untuk belajar dan membaca. Apakah minat anak-anak SMK Jatirogo itu dalam membaca itu bagaimana sih kondisinya? Terkait dengan minat anak-anak itu masih rendah, Pak. Masih rendah untuk baca buku. Ya, untuk baca buku. Untuk kalau untuk pinjemnya buku itu sudah bagus, tetapi untuk baca di perpustakaan itu masih rendah. Oh, maksudnya bacanya di perpustakaan itu masih rendah. Tetapi kalau buku-buku yang dipinjam banyak itu adalah buku-buku pelajaran. Oh, buku pelajaran. Tapi kalau buku-buku literasi itu masih sedikit. Oh, berarti anak-anak yang setiap hari datang ke perpustakaan itu adalah dalam rangka proses peminjaman buku pelajaran. Biasanya buku apa itu yang dipinjam pelajaran itu? Ada buku-buku normatif, adaptif, juga produktif Pak, sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Oh gitu ya. Terus begini Bu Sayekti, untuk murid SMK Jatirogo itu kan banyak. Apakah semua anak itu juga cukup bukunya untuk dipinjam anak-anak itu? Alhamdulillah cukup Pak. Alhamdulillah pihak sekolah ini setiap tahun itu juga mengadakan pengadaan buku pembelian. Entah itu buku literasi ataupun buku-buku kompetensi keahlian masing-masing. Jadi koleksi kita semakin bertambah dari tahun ke tahun. Alhamdulillah. Jadi kita selalu berusaha agar kebutuhan anak-anak terkait dengan buku pelajaran terpenuhi. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi. Kemudian begini, terkait dengan banyaknya buku itu, bagaimana cara mengelola buku di perpustakaan itu? Kan banyak bukunya itu, ada ribuan buku kan? Ya, jadi kami seperti ini Pak, karena ruangannya juga nggak mungkin kan kalau untuk menampung semua buku. Jadi buku-buku yang sekiranya akan dipinjam anak itu kita taruh di depan, dan buku-buku yang sudah lama itu kita taruh di gudang belakang. Biar sirkulasinya tuh mudah kalau kita taruh di depan. Untuk mengurus buku itu kan tidak mungkin dilakukan Bu Sayekti sendiri. Apakah di sana juga ada pustakawannya yang membantu untuk sirkulasi buku, peminjaman dan pengembalian kayak begitu? Iya ada Pak, ada Bu Meyana Rosita itu yang setiap hari standby di perpustakaan Jago, mulai dari pukul 7 sampai pukul 15. Jadi standby di sana mulai untuk hari melayani Senin anak-anak sampai hari Jumat. Terkait dengan administrasi peminjaman dan pengembalian, apakah setiap anak itu boleh pinjam atau harus ada semacam kartu dan macam-macam atau harus daftar dulu begitu? Untuk anak-anak itu ketika dia menjadi siswa SMK Negeri Jatirogo itu
kita daftarkan jadi anggota perpustakaan SMK Negeri Perpustakaan Jago Pak ya. Jadi kita alhamdulillah tahun ini juga sudah menggunakan aplikasi Enlist Lite yang terintegrasi dengan Perpusda Kabupaten Tuban. Oke, nah itu jadi ketika ada anak-anak pinjem itu nanti akan didata oleh Bu Meyana lewat aplikasi itu. Ya, jadi buku apa itu yang dipinjam, terus termasuk kehadiran. Oh gitu ya. Jadi sudah ada aplikasinya. Sudah. Apa namanya tadi? Enlist Lite. Enlist Lite. Oh itu aplikasi perpustakaan Jago yang terkoneksi dengan perpustakaan daerah. Oh bagus sekali. Di aplikasi itu apa saja menunya yang menunya di situ ada nanti buku pengunjung. Terus ada juga misalnya daftar koleksi Pak. Oh daftar koleksi buku. Termasuk juga ada data ini anggota perpustakaan. Terus juga ada ini nama-nama itu loh Pak, katalog. Katalog itu ada. Jadi sekarang lebih mudah kalau anak-anak nyari buku. Kalau dulu zaman saya sekolah itu kan harus bukai satu-satu di katalog itu. Kalau sekarang tinggal dicari aja di Enlist, apa namanya? Enlist Lite. Enlist Lite. Oh, bagus ya namanya ya. Ya. Nah, kemudian ini untuk perawatan dan perbaikan buku dan seterusnya itu bagaimana prosesnya? Karena buku kan gantian kan, dipinjam si A, besok kembalikan si B yang minjem dan seterusnya. Lama-lama kan juga ada kerusakannya. Bagaimana cara manajemennya gitu? Untuk buku-buku yang kerusakan, misalnya yang kerusakan ringan Pak ya, misalnya sampulnya, yaitu kita mengajukan ke pihak sekolah. Nanti kan ada anggaran untuk memperbaiki. Oh, ada anggaran khusus misalnya untuk sampulnya. Kalau kerusakannya berat ya kita sendirikan dimasukkan gudang. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh semuanya bahwa buku-buku yang ada di perpustakaan Jago adalah milik bersama, sehingga harus dijaga perawatannya. Jangan sampai dipinjam baik dikembalikan sudah rusak. Nah, ini akan menghambat pada siswa yang lain, sehingga pada waktu dia minjem dapatnya buku yang sudah rusak, tidak bisa digunakan. Ini terkait dengan layanan tadi untuk di Perpus Jago, apakah ada batasan waktu anak pinjem dan harus dikembalikan kayak begitu? Ada Pak. Kalau untuk buku pelajaran, entah itu normatif, adaptif atau produktif itu kita kasih jangka waktu 1 tahun. Tapi kalau untuk buku yang literasi itu 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Jadi untuk buku pelajaran 1 tahun karena dia misalkan kelas 10 berarti minjemnya di kelas 10 itu. Nanti naik kelas 11 baru dikembalikan. Itu kalau buku pelajaran. Nah, inilah yang membutuhkan stok buku banyak karena jumlah siswanya 1.400 dikalikan nanti mata pelajarannya berapa akan ketemu berapa ribu buku yang harus disediakan di sekolah. Karena dia harus belajar setiap hari dan lewat buku di perpustakaan dia akan memperoleh banyak ilmu, kan begitu ya. Kalau buku-buku yang bacaan yang lain dibatasi waktunya 1 bulan. 1 minggu. Oh 1 minggu, 1 minggu harus dikembalikan. Selain anak-anak, apakah ada Bapak Ibu guru, karyawan juga yang hobi pinjam buku di sana? Pak, setiap hari alhamdulillah ada Bapak Ibu guru ataupun karyawan yang pinjam buku di perpustakaan, entah itu dibawa pulang ataupun dibaca di perpustakaan. Dibaca di tempat ya. Kalau dibaca di tempat itu di sana, kira-kira menurut Bu Sayekti apa yang perlu benahi, fasilitas apa yang perlu ditambah agar anak atau Bapak Ibu guru yang sedang berkunjung di perpustakaan itu jadi kerasan begitu loh. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ini Pak, tempat ruang bacanya itu Pak. Ruang bacanya kurang. Kan terlalu sempit. Jadi ruang baca sama ruang sirkulasi itu terlalu kecil space-nya. Terlalu kecil ya, sehingga tidak cukup untuk menampung banyak orang. Ini nanti yang akan kita buat program pengembangan perpustakaan, utamanya adalah memperlebar ruang baca dan memperlebar ruang untuk pemajangan buku sehingga anak-anak yang ingin membaca itu bisa santai. Kemudian ruangannya sudah sejuk kan? Sudah ada AC-nya. Cuman ya itu tadi keterbatasan ruangan. Nah, ini yang harus diperhatikan ke depan. Apakah di perpustakaan ada program-program yang bisa menumbuhkan minat baca begitu yang akan dilaksanakan atau diprogramkan?
Kalau di programnya itu saya sebenarnya sudah ada Pak, tapi belum terrealisasi. Misalnya ini untuk menulis cerita gitu Pak. Oh, ya saya sudah punya program seperti itu. Jadi setiap anak atau mungkin perwakilan kelas itu untuk membuat cerita. Dan nanti kalau kan nanti bisa membuat semacam antologi gitu Pak. Ya, bagus. Kayak gitu lah. Nanti itu kan akan jadi motivasi bagi anak kalau dia menghasilkan karya dan dibaca oleh temannya, oleh bapak ibu guru lah, itu akan jadi kebanggaan. Itu harus dilakukan. Itu salah satu upaya agar anak-anak itu gemar literasi kan gitu. Gemar menulis, karena bisa menulis kalau banyak membaca kan begitu. Kalau tidak banyak membaca ya kosakatanya kurang untuk menulis. Nanti kita programkan kegiatan itu. Selain mungkin kayak begitu, ada program lagi semacam baca puisi macam-macam begitu. Iya, baca puisi ataupun misalnya ini Pak, untuk menelaah gitu. Menelaah buku, misalnya telaah buku yang buku-buku literasi. Itu untuk mengakomodasi anak-anak yang suka dalam tulis menulis lah, itu masih dalam bentuk wacana. Itu penting sekali Bu Sekti, karena apa? Kelemahan anak-anak kita adalah di bidang literasi. Kekurangan minat membaca itu yang harus ditingkatkan, karena kita akan mengetahui pengetahuan di luar sana itu karena rajin membaca. Kemudian ini perpustakaan kan juga harus ada perpustakaan digital begitu. Kira-kira di perpustakaan Jago itu juga sudah adopsi perpustakaan digital gitu. Kalau untuk perpustakaan digital sementara ini adanya ya buku-buku yang ini Pak, yang buku akademik. Buku akademik sudah ada ya. Yang BSE itu. Alhamdulillah. Buku elektronik. Ya paling tidak kan harus sudah disediakan gitu ya. Ya. Kalau yang literasi belum. Yang literasi belum, sehingga nanti bisa ditambahkan lagi di perpustakaan digitalnya, karena anak-anak itu sekarang kan kalau baca textbook begitu agak susah ya. Ya kita siasati dengan bentuk-bentuk digital sehingga dia lebih tertarik dan terusnya. Ini yang perlu dipahami semua, bahwa perpustakaan itu harus selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Kalau perubahan zamannya sudah ke era digital, maka perpustakaannya juga harus dirubah ke arah digital. Berikutnya Bu Sayekti, layanan di perpustakaan tadi ada peminjaman, kemudian ada pengembalian dan seterusnya. Untuk kartunya sendiri itu apakah anak dibuatkan kartu khusus atau hanya cukup kartu pelajar sih? Kartu perpustakaan itu? Untuk kartunya itu kita yang tadi di aplikasi InListLite itu ada Pak. Jadi dibuatkan. Maksudnya dicetak begitu. Terus hubungan dengan perpustakaan daerah itu dengan perpustakaan Jago itu hubungan apa sih? Hubungan koordinasi. Koordinasi ya. Maksudnya ada pembinaan, pembimbingan dan sebagainya gitu. Tapi kayak insidental gitu. Gitu ya. Tidak rutin. Tidak rutin setiap bulan gitu enggak. Tapi kan pernah Bu Sayekti ikut? Pernah BIMTEK pada bulan Juni kemarin. Terus pihak Perpusda Tuban juga pernah ke sini kayak visitasi. Visitasi. Mungkin dari hasil visitasi dari perpustakaan daerah itu ada masukan-masukan untuk SMK Jago ini, perpustakaan Jago agar lebih baik. Mungkin apa Bu? Ini Pak, masukan kemarin itu yang pertama ruangan tadi Pak ya. Jadi ruangan untuk ruang bacanya itu masih kurang. Terus untuk tenaganya juga Pak. Tenaganya masih. Kalau di struktur organisasinya idealnya itu kan ada macam-macam Pak. Ada bagian misalnya bagian sirkulasi, nanti ada bagian pustakawannya sendiri itu. Jadi ada bagian pelabelan dan macam-macam. Terkait dengan pelabelan, ini kan bukunya segitu banyaknya kan mesti ada kode-kodenya. Apakah ada aturannya membuat kode-kode di buku itu? Iya ada Pak. Lah itu kami dapatkan juga saat BIMTEK di Perpusda Tuban bulan Juni kemarin. Lah itu nanti buku itu dikelompokkan Pak. Misalnya yang masuk agama itu ada kodenya sendiri. Misalnya yang termasuk bahasa itu ada kodenya sendiri. Dan mencarinya itu kita dari OPAK. Berarti setiap kita pengadaan buku
yang dilakukan pertama itu membuat label dan pengkodean itu. Tapi label itu khusus untuk yang buku literasi, Pak. Kalau buku pelajaran tidak. Oh, tidak pakai. Tidak. Jadi yang buku literasi saja. Oh gitu. Jadi kan karena perpustakaan itu kan punya jaringan begitu, sehingga aturannya juga mengikuti aturan jaringan di perpustakaan. Ya. Kemudian mungkin ada masukan Bu Sayekti kepada sekolah mungkin agar anak-anak minat bacanya naik, Bapak Ibu gurunya bisa memotivasi, perlu diadakan apa selain tadi ada apa membuat puisi macam-macam gitu. Ya mungkin ini Pak ada kayak apa ya, diklat jurnalistik. Oh, diklat jurnalistik itu nanti kan berkaitan juga Pak ya. Tulis menulis kayak gitu. Itu bisa mungkin untuk memotivasi anak-anak dalam membaca, dalam menulis itu kan berkaitan juga. Berarti nanti yang harus diusahakan adalah kolaborasi antara perpustakaan dengan ekstrakurikuler, utamanya ekstrakurikuler jurnalistik, sehingga nanti anak-anak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di perpustakaan untuk menunjang kegiatan itu. Ya, nanti ke depan kita akan melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan koordinasi antara pihak perpustakaan dengan kegiatan ekstra sehingga anak-anak bisa dilayani dengan baik. Nah, biasanya begini Bu Sayekti, untuk menambah koleksi buku literasi, buku apa tadi? Referensi, buku bacaan macam-macam. Itu sekolah itu biasanya kan menerima sumbangan buku dari selain diadakan sendiri loh ya. Kalau pengadaan kan bisa dianggarkan dari BOS ataupun dari anggaran sekolah yang ada. Nah, biasanya kan ada juga sumbangan dari pihak luar atau dari siswa, alumni dan macam-macam. Apakah di SMK Jago atau perpustakaan Jago itu juga ada semacam itu? Belum ada Pak. Belum ada. Ya. Lah itu mungkin ini masih wacana juga Pak ya. Mungkin anak-anak yang lulus mungkin bisa memberikan kenang-kenangan. Tapi kita belum memprogramkan seperti itu. Kenang-kenangan, entah buku itu bentuknya seperti apa, tidak melihat tebal tipisnya atau apa. Jadi kita perbanyak koleksi buku dengan sumber pendanaan yang ada, juga menambah koleksi buku dari sumbangan-sumbangan pihak-pihak yang tidak terbatas lah. Boleh dari wali murid, boleh dari siswa, boleh dari industri, macam-macam. Karena kita sekolah kejuruan, tentu buku-buku dari industri sangat diperlukan terkait dengan perkembangan teknologi dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan apa yang diprogramkan Bu Sayekti akan bisa dilaksanakan dengan baik. Gimana, cukup ini? Saya pantun lagi ini tutupnya. Ya Pak. Ada pantun lagi khusus untuk perpustakaan Jago. Ada 2 pantun pembuka dan pantun penutup, karena Bu Sayekti biar lebih semangat untuk meningkatkan kegemaran membaca anak-anak SMK Negeri Jatirogo. Hari Minggu belanja ke pasar, membeli sayuran dan juga beras. Tiap hari rajinlah belajar agar di masa depan jadi orang yang cerdas. Salam Jago, SMK Jatirogo.